Sambil menunggu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada para penguji, Pak Iman Muhammad, Ibu Asriwati, dan Bapak Jamaluddin yang nanti akan hadir bersama kita untuk bersama-sama diberikan kesempatan kepada manusia pertama kali untuk menyampaikan hasil kesimpulan daripada penelitian yang sudah dilakukan. Diberikan waktu 5 menit ya untuk menyampaikan ringkasan singkat saja tentang hasil penelitiannya. Silakan Manisha, 5 menit dari sekarang. Jadi dilanjutkan dengan tanya jawab dari para penguji. Silakan. Baiklah, saya akan menyampaikan rangkuman dari penelitian saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keselamatan pasien di ruang rawat inap RS10 Mitra Medika Amplas tahun 2020. Pasien safety ini sendiri merupakan masalah yang sangat global dalam dunia kesehatan. Pasien safety itu bisa diartikan videonya baru muncul. Suatu sektor dalam pelayanan kesehatan mengaplikasikan metode keselamatan untuk menuju sistem pelayanan kesehatan yang terpercaya. Rumah sakit sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan harus dapat menjamin pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien karena keselamatan pasien di sebuah rumah sakit merupakan bagian dari sistem rumah sakit untuk membuat asuhan pasien lebih aman. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori dari Nadia Rishima, yang mana di dalam teori tersebut dikatakan bahwa ada 10 faktor yang mengaruhi keselamatan pasien. Dari 10 faktor tersebut ditetapkan 6 faktor untuk menjadi kerangka konsep dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada organisasi dan manajemen, yang kedua ada interaksi dan kerja sama tim, ketiga ada faktor terkait pasien, yang keempat ada peningkatan keselamatan dan kualitas pasien, yang kelima ada pentingnya dokumentasi, yang terakhir ada mengevaluasi dan memantau. Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa ada pengaruh faktor-faktor tersebut, 6 faktor di atas terhadap penerapan patient safety. Desain penelitian yang digunakan adalah survei analitik dengan pendekatan cross-sectional yang bertujuan untuk mengukur faktor yang memengaruhi penerapan keselamatan pasien di ruang rawat inap RSUD Mitra Medika Amplas. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat, dan multivariat. Untuk analisis bivariat digunakan uji chi-square, dan untuk analisis multivariat digunakan uji regresi logistik dengan metode stepwise. Berdasarkan tabulasi silang antara organisasi dan manajemen dengan penerapan patient safety, didapatkan hasil p-value sama dengan 0,000 atau lebih kecil daripada alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan organisasi dan manajemen dengan penerapan patient safety. Dan juga berdasarkan hasil dari analisis multivariat dengan metode regresi logistik, didapatkan nilai significant of change sebesar 0,00, yang berarti organisasi dan manajemen memiliki pengaruh dalam penerapan keselamatan pasien. Untuk tabulasi silang antara interaksi dan kerjasama tim dengan penerapan patient safety, didapatkan p-value sama dengan 0,061 atau alpha lebih besar daripada 0,05, namun dilanjutkan terhadap analisis multivariat karena p-value masih lebih kecil pada 0,25, maka didapati nilai significant of change sebesar 0,00, yang berarti interaksi dan kerjasama tim juga memiliki pengaruh terhadap penerapan keselamatan pasien. Nah, sedangkan untuk variabel faktor terkait pasien dengan penerapan patient safety, didapati p-value sebesar 0,064 atau lebih besar daripada alpha 0,05, maka tidak ada hubungan antara faktor terkait pasien dengan penerapan patient safety. Untuk variabel peningkatan keselamatan dan kualitas pasien, didapati p-value sebesar 0,395, yang berarti tidak ada hubungan antara peningkatan keselamatan dan kualitas pasien. Untuk variabel pentingnya dokumentasi, didapati p-value sebesar 0,00 atau lebih kecil daripada alpha 0,5, yang berarti ada hubungan
antara pentingnya dokumentasi dengan penerapan patient safety, dan dilanjutkan lagi dengan hasil analisis multivariat, didapatkan nilai signifikan of change sebesar 0,00, yang berarti pentingnya dokumentasi ini memiliki pengaruh terhadap penerapan keselamatan pasien. Dan yang terakhir, untuk variabel mengevaluasi dan memantau, didapatkan p-value sebesar 0,730, yang berarti tidak ada hubungan antara mengevaluasi dan memantau dengan penerapan patient safety. Baik, saya kira itu saja kesimpulan dari hasil penelitian saya. Lebih kurangnya saya balikan lagi terhadap penguji untuk saran dan pertanyaannya. Oke, terima kasih Manisa untuk penyampaiannya. Selanjutnya kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan pertama ke Ibu Asriwati untuk memberikan pertanyaan. Silakan Bu Asri. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat pimpinan sidang, Ibu Dr. Arifah Desi Fitrian Inter, yang terhormat Bapak Muhammad. Bu, putus-putus suaranya Bu Asri. Juga kepada putus-putus Bu. Dan juga kepada Bapak Dr. Jamaluddin atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, untuk saudari Manisa ya, saya ucapkan selamat ya, sudah masuk ke tahap akhir sidang komprehensif ya, dan melihat ya mulai dari awal, mulai dari proposal sampai komprehensif, sebetulnya sudah banyak perkembangan ya terkait dengan kemajuan terutama dalam hal penelitiannya. Nah, karena ini terakhir yang saya mau tanyakan dulu, ini penerapan ya keselamatan pasien. Nah, ini sebetulnya di setiap rumah sakit seperti yang disampaikan oleh saudari bahwa setiap rumah sakit itu ya harus bisa ya menjamin pelayanan kesehatannya ya, artinya dengan penerapan ya keselamatan pasien. Nah, yang saya mau tanyakan, kenapa ya sekarang masih ada yang sering ya kita dapatkan, padahal kan ini sudah diterapkan ya, sudah ada program atau komite yang memang khusus ada di rumah sakit. Nah, yang saya mau tanyakan, kenapa ya sekarang ini ya masih ada yang sering kita dapatkan adanya misalnya komplain ya, dianggap bahwa melakukan malpraktek dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu ya, yang seperti itu yang sering kita dapatkan seperti itu ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi masalah yang perlu dilakukan oleh pihak rumah sakit agar supaya hal ini tidak menjadi suatu bumerang ya, maksudnya suatu masalah bagi rumah sakit, karena kalau ada seperti ini, ada komplain atau ada pengaduan, nah itu kan akan merusak ya reputasi ya bagi rumah sakit. Nah, kira-kira langkah apa yang harus diambil? Silakan Saudari Manisa. Ibu, berarti tadi untuk langkah yang diambil pihak rumah sakit untuk pencegahan masalah pasien safety-nya gitu ya Bu, terjadi masalah malpraktek dan lainnya. Nah, untuk pihak rumah sakit sendiri terhadap kebijakan untuk penerapan patient safety ini Bu sudah diadakan.
Jadi manajemen akan memberikan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh tenaga medis terkait dengan penerapan patient safety yang ada 6 indikatornya tersebut kan Bu. Nah, jadi setiap periode gitu, rumah sakit akan mengevaluasi Bu tentang insiden keselamatan pasien tersebut. Nah, jika ditemui adanya insiden, akan dicari tahu penyebab dan akan dicari solusinya gitu kan Bu. Nah, yang membuat insiden tersebut juga akan diberi sanksi gitu Bu untuk pencegahan agar tidak terjadi lagi insiden keselamatan pasien selanjutnya. Ya, jadi nah kan di rumah sakit ya atau suatu organisasi itu biasanya mereka kan bekerja sama, artinya bahwa bukan hanya satu profesi saja. Ya, bukan hanya satu profesi saja, misalnya perawat misalnya. Tetapi sebetulnya kan yang apalagi di penelitiannya ini terkait dengan organisasi dan manajemen, ya, organisasi dan manajemen yang dilihat. Nah, jadi artinya bahwa kita tidak bisa juga menyalahkan bahwa insiden ya yang terjadi itu karena misalnya faktor perawatnya misalnya yang ceroboh misalnya yang tidak lalai misalnya dalam hal melaksanakan ya atau melakukan yang seharusnya itu. Nah, sebagai pihak manajemen ya agar supaya tidak terjadi ya seperti yang saya sampaikan misalnya yang seperti disampaikan oleh Saudari Manisa, misalnya adanya kejadian nyaris cedera ya, kemudian apalagi itu KTD ya. Nah, sebagai pihak manajemen ya atau organisasi ya supaya ini bisa kita sama-sama memikirkan ya bahwa langkah ini kan tadi ada ya evaluasi. Nah, itu kan evaluasi artinya sebetulnya evaluasi itu ya harusnya bukan hanya di akhir saja ya dilakukan, tetapi ada tentu pada saat pelaksanaan ya, saat proses pelaksanaan kemudian ya tentu sebetulnya harus juga ada ya pengendalian artinya untuk mengantisipasi hal seperti tadi yang tadi adanya insiden ya agar supaya kejadian tidak dinyangka lebih berat lagi. Nah, apakah ya selama ini di rumah sakit ini ya di rumah sakit Mitra Medica ya dari hasil penelitian saudari ini apakah bagaimana ya di sana ya, karena saya lihat di sini dari hasilnya mengatakan bahwa ada pengaruh ya organisasi dan manajemen terhadap keselamatan pasien. Nah, kira-kira apa saja yang didapatkan ya terkait dengan organisasi dan manajemennya ini seperti apa ya yang di sana sehingga ini masih masih ada ya yang kita lihat pengaruhnya ini. Kalau di RS Mitra Medica itu Bu, organisasi dan manajemennya udah menjalankan tugas dengan baik dalam program penerapan keselamatan pasien ini ya Bu. Jadi di Mitra Medica Amplas ini udah ada yang namanya Subkomite Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang merupakan itu bagian daripada Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien. Nah, ini tuh langsung tanggung jawabnya sama direktur yang memiliki program kerja yang jelas dan sistem pelaporan dan tindak lanjut yang terorganisir gitu Bu. Jadi kayak setiap ada insiden atau apapun misalnya itu semuanya ditangani oleh Subkomite Keselamatan Pasien itu Bu, yang berada di bawah Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien. Iya. Sistem laporannya bagaimana di ini? Maksudnya agar supaya bisa di. Kemarin saya ada sih sistem laporannya dia per periode gitu kan Bu. Nanti
yang jadi indikator itu ada 6 indikator keselamatan pasien, Bu, yang salah satunya tepat identifikasi, pengawasan obat yang berbahaya, resiko pasien jatuh dan sebagainya. Ada 6 indikator gitu, Bu. Di setiap indikator nanti ada berapa angka kejadian dan berapa angka tercapainya gitu, Bu, dari yang hasil laporannya. Nanti saya bisa lampirkan sekali lagi, Bu, untuk contoh. Ya. Jadi ada ya, jadi ini mungkin apalagi itu harus diperhatikan. Dideskripsikan lagi itunya ya, Bu, laporannya ya. Ya. Untuk di organisasi dan manajemen. Ya, terutama di mengenai organisasi dan manajemen ini, karena saya lihat hasilnya kan ada pengaruhnya terhadap keselamatan pasien. Nah, ini tentu menjadi perhatian ya pihak manajemen, ya mungkin ya masuk di dalamnya terkait dengan perencanaan, kemudian sampai kepada laporan ya hasil evaluasi untuk tindak lanjutnya. Ya, kemudian ini di sini juga ya di hasil ya dari Manisa ini dinyatakan bahwa ada juga hubungan dokumentasi ya terhadap penerapan keselamatan pasien. Nah, dokumentasi ini seperti apa gambarannya? Maksudnya dokumentasi yang seperti apa sebetulnya yang ditekankan di sini terkait dengan penerapan keselamatan pasien. Iya, Bu, dokumentasi misalnya setiap mau melakukan tindakan terhadap pasien dan sebagainya, semuanya sudah direkod dan didokumentasikan gitu, Bu, untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan tadi itu gitu, Bu. Jadi misalnya kalau dokumentasinya tidak lengkap dan sebagainya, resiko untuk terjadinya insiden itu lebih tinggi, Bu, karena tidak ada bukti gitu yang dimiliki oleh rumah sakit gitu, apalagi misalnya terkait ada pelaporan malpraktek atau sebagainya. Jika tidak ada dokumentasi juga kita nggak ada bukti gitu bahwa kita memang terjadi kesalahan atau insiden atau tidak di rumah sakit itu gitu terkait dengan pemberian pelayanan. Ya. Jadi memang ini sebetulnya sangat sangat penting ya untuk pendokumentasian. Jadi apapun tindakan ya yang dilakukan ya harus dilakukan pendokumentasian atau pencatatan ya laporan, bahwa karena seperti yang kita dapatkan di lapangan ya masih ada saja ya hal-hal yang masih dianggap sepele atau mungkin lalai ya. Lalai artinya lupa misalnya, mungkin karena terburu waktu sehingga lupa misalnya melakukan pendokumentasian apa yang sudah dilaksanakan. Contohnya misalnya perawat ya melakukan tugas melakukan misalnya penyuntikan ya di jam, karena mereka kan ada waktu untuk pemberian obat. Nah, ini jika ini tidak teliti ya, tidak teliti dilakukan ya, nah bisa berdampak ya kepada pasiennya. Artinya bahwa bisa saja pasiennya overdosis misalnya, karena ya mungkin karena kelalaian tadi ya dalam hal pendokumentasian ya tidak membuat apa yang sudah dikerjakan ya, karena mungkin ya itu tadi lupa, lalai, atau mungkin karena beban kerjanya yang banyak tinggi. Padahal sebetulnya itu ya harus fokus ya, kalau misalnya satu belum selesai jangan beralih lagi ke tugas yang lain. Karena itu apalagi kalau terkait dengan pemberian obat, nah bisa saja pasiennya yang seharusnya sudah dilakukan penyuntikan kemudian diulang kembali karena tidak ada dokumentasi misalnya, sehingga petugas yang misalnya pada saat peralihan shift
ya pada petugas yang satu ya karena mungkin tidak ada pencatatan ya itulah salah satunya sebetulnya yang kenapa ini ya terkait dengan penerapan keselamatan ini yang mungkin masih sering kita dapatkan ada masalah seperti ini. Ya kalau mungkin overdosis maksudnya kalau pasiennya mungkin hanya misalnya tidur misalnya yang ini ya mungkin itu masih di sini, tapi kalau dia overdosis ya kemudian keracunan atau apa, nah itu yang membahayakan ya. Itulah yang mungkin masih yang tidak diharapkan misalnya. Atau misalnya pada pasiennya yang operasi misalnya. Jadi bisa saja terjadi kejadian kejadian nyaris cedera ya dan lain sebagainya. Baik, terasa sudah banyak yang saya ini dan ya saya merasa bahwa apa yang disampaikan sebenarnya sudah kemarin sudah banyak ya, saya sudah bisa melihat ya sampai sejauh mana ya penguasaan terkait dengan penelitian, kemudian terkait juga dengan penguasaan teori ya yang disampaikan terkait dengan penerapan keselamatan. Terasa cukup Bu Dok, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asri untuk penyampaiannya. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Jamaluddin untuk memberikan pertanyaan. Silakan Pak. Ini dengan siapa Pak Jamal? Saya Pak. Pak Jamal. Oh Pak Jamal. Iya, video apa nggak nampak? Saya pikir Bapak nggak gabung. Ya tadi di tol Pak. Oh ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Marisa ya. Saya mohon maaf, saya baru sampai di tempat. Tadi saya mengatur apanya ini Bu. Ya, saya tadi recredentialing. Baru siap recredentialing di rumah sakit Keliat. Ini sekarang saya di rumah sakit Sinar Husni. Recredentialing untuk kerjasama BPJS. Baiklah, saudari Manisa. Ya, ini selamat saya ucapkan karena sudah masuk tahap akhir ya dari proses pendidikan dan penelitiannya. Di sini saudari mengambil judul mengenai faktor yang mempengaruhi penerapan keselamatan pasien di ruang rawat inap. Ya, yang ingin saya tanyakan bagaimana sebenarnya penerapan keselamatan pasien ya di rumah sakit yang bagus dan benar, yang ideal lah, agar tidak terjadinya suatu accident di rumah sakit. Dari beberapa indikator-indikator itu, ya, apa yang harus dilakukan rumah sakit agar terjadi zero accident di rumah sakit. Coba jelaskan dulu. Ya Pak, jadi untuk indikator penerapan sasaran keselamatan pasien itu ada kepatuhan memasang gelang identitas pasien, Pak. Ketepatan melakukan TBAK saat menerima instruksi verbal melalui telepon. Baru ada kepatuhan penyimpanan elektronik card, kepatuhan pelaksanaan surgical safety checklist, ada kepatuhan cuci tangan untuk dokter dan perawat, dan kepatuhan upaya pencegahan resiko cedera akibat pasien jatuh pada pasien rawat inap. Ya, tadi kan hasil dari penelitian saudari. Saya menyambung pertanyaan Ibu Asriwati. Ya, di situ evaluasi dan dokumentasi, nggak salah saya tadi dengar, itu kan tidak ada hubungan dan tidak ada pengaruh, ya kan? Bagaimana rumah sakit
Mitra Medika Amplas ini bisa meningkatkan? Gimana? Tadi dari hasil penelitian saudari, itu kan mengenai evaluasi, ya kan, evaluasi. Itu kan tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan, otomatis tidak ada pengaruhnya terhadap penerapan, ya kan, penerapan keselamatan pasien, ya kan. Bagaimana rumah sakit Mitra Medika ini mau meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit, karena kita tahu untuk mencapainya suatu kepuasan kepuasan pasien itu salah satunya adalah patient safety, ya kan? Mutu pelayanan kesehatan itu pun salah satunya adalah patient safety. Jadi bagaimana mengevaluasinya kalau ini tidak berpengaruh gitu kan? Berarti bisa saja ini diabaikan kalau dari segi matematik berpikirnya kan gitu, ya. Dan juga mengenai tentang kualitas pasien, ya kan, terhadap pasien tadi ini, karena kita tahu kalau penerapan keselamatan pasien ini kan pasien juga harus ikut berperan, ya kan, ikut berperan, ya. Disitulah nanti education itu, ya, pendidikan kepada pasien. Nah, ini pun juga kualitas pasiennya tidak juga berhubungan, tidak pengaruh, ya. Nah, itu kira-kira gimana menurut saudari? Nah, Pak, sebenarnya kalau menurut saya dari hasil penelitian itu kenapa mengevaluasi dan memantau itu tidak berpengaruh gitu ya, Pak. Ya. Sebenarnya ini juga dibatasi oleh dari jumlah responden, Pak, gitu. Sebenarnya hasil dari sebuah penelitian itu, Pak, semakin besar respondennya, jumlah respondennya atau jumlah sampelnya, maka hasil penelitian itu akan semakin lebih akurat gitu, Pak. Sedangkan di hasil penelitian ini kan kita jumlah sampelnya itu terbatas dari jumlah perawat rawat inap gitu, Pak, yang mana hanya 89 orang gitu. Mungkin kalau dilakukan lagi penelitian dalam jumlah yang lebih besar lagi, Pak, dengan jumlah responden yang lebih besar lagi, dapat kita mendapatkan hasil yang berbeda gitu. Bisa saja kita dapatkan hasilnya itu ada pengaruh gitu. Hanya karena di penelitian ini jumlah respondennya itu terbatas, maka mempengaruhi hasilnya juga gitu, Pak. Nah, ya, gitu untuk kegiatan evaluasi dan memantau itu sebenarnya itu sudah menjadi kegiatan harian di rumah sakit gitu, Pak. Kayak setiap pagi dilakukan monef gitu kan, rapat lah di setiap bagian gitu akan diadakan rapat untuk ditinjau dan dievaluasi apa saja kejadian, apa saja laporan atau ada komplain dari pasien dan sebagainya, semua akan dibahas di setiap pagi gitu, Pak, sebelum melakukan pekerjaan gitu. Ada morning report ya, copy morning ya, ada copy morningnya di sana. Oke, ya. Jadi memang dalam penelitian kadang-kadang bisa terjadi kesenjangan ya antara dengan hasil penelitian dengan apa yang kita dapatkan di lapangan kan gitu ya. Nah itu yang mestinya dicari jalan keluarnya, solusinya apa kira-kira kok bisa seperti ini. Salah satu tadi jawabannya itu tadi bisa saja karena faktor yang lain kan gitu ya. Kenapa dia tidak berpengaruh? Padahal itu sangat penting ya kan untuk tindak lanjut ke depannya ya kan. Oke. Sekarang saya bertanya kembali ya, karena ini kan konpre ya. Konpre, jadi saya mau menanya ke ilmuwan saudari ya tentang rumah sakit ya, yang dasar dulu ya. Setiap pimpinan rumah sakit atau rumah sakit itu punya kewajiban ya. Kewajiban mematuhi semua aturan-aturan serta perundang-perundangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia kan gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana relevansi ya kan, relevansi ya Undang-Undang Cipta Karya yang sekarang sedang digadang-gadang dengan prospek ke depannya perjalanan rumah sakit ke depannya. Silakan. Undang-Undang Cipta Karya. Ya, silakan Manisa dijawab.
yang kemudian diberitahukan kepada para pengunjung rumah sakit umum bahwa yang berkunjung telah berakhir. Terima kasih. Bisa? Hah? Kurang referensi buku cetakannya dengan Kurang jelas Undang-undang pertanyaannya. Undang-undang Cipta Kerja yang baru diluncurkan, kaitannya dengan, ya silakan Pak Jamal diulang saja Pak. Jadi bagaimana ya kan, kita anggaplah dampaknya, relevansi atau dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang diluncurkan oleh pemerintah terhadap masa depan perjalanan rumah sakit di Indonesia. Gimana? Sebenarnya sih kalau menurut saya Pernah baca nggak Undang-Undang Cipta Kerja ini? Pernah? Dengar-dengar aja sih Pak, belum baca. Ya. Yang nanti dibaca ya. Iya Pak, harus update ya. Iya Pak. Harusnya update karena itu undang-undang ya menyangkut bagaimana perjalanan rumah sakit ke depan, karena rumah sakit ini adalah suatu unit industri, industri pelayanan jasa tidak terlepas dari Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Ini yang berimbas kepada perjalanan rumah sakit, ya kan? Ya, jadi harus magister harus paham, ya, terhadap bagaimana memantau undang-undang, karena salah satu ya, jadi salah satunya itu ya, karena nanti bisa saja oleh Cipta Kerja ini ya, salah satu bisa menghambat bagaimana kemajuan dari satu perjalanan industri rumah sakit ya, itu makanya banyak di demo ya sama masyarakat. Nanti dibaca lagi ya, harus bisa paham ya. Oke, selanjutnya saya masih menyangkut kepada peraturan dan aturan ya, aturan di negara Republik Indonesia. Yang saya tanya adalah mengenai peraturan yang berkaitan dengan sekarang ini JKN ya, JKN. Tahu JKN kan? Ya Pak, Jaminan Kesehatan Nasional. Itu bagaimana ya penerapan JKN ya terhadap kemajuan dari satu rumah sakit. Coba dulu. Sebenarnya kan dengan adanya JKN ini mendorong pelayanan di rumah sakit ya Pak, karena kan JKN ini membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara merata ya Pak, dengan adanya JKN ini. Yang tadinya misalnya masyarakat nggak mampu bisa berobat gitu kan Pak, tetap dilayani di rumah sakit dengan adanya JKN ini. Jadi untuk perkembangan medis, perkembangan rumah sakit itu sangat pesat gitu Pak. Makanya kan orang jadi lebih tidak takut untuk berobat karena ditanggung oleh JKN, ditanggung oleh BPJS gitu ya Pak. Jadi sebenarnya untuk rumah sakit sendiri ini memberi bantuan sih gitu Pak, karena dengan adanya JKN juga rumah sakit bisa memberikan pelayanan dan lebih banyak ya menjangkau pasien-pasien gitu Pak, yang tadinya misalnya nggak mau berobat terkait dengan masalah biaya, jadi tetap bisa berobat gitu Pak. Gitu ya. Itu kan dari persepsi biaya ya. Kalau dari persepsi biaya ya kan, sudah masyarakat sudah nggak memikirkan lagi kan gitu. Kalau dia yang tidak mampu, jadi dibayarkan oleh pemerintah, bukan dia nggak bayar, tapi yang membayar pemerintah. Ada yang mandiri kan gitu ya. Pernah baca nggak PMK nomor 3 tahun 2020?
2019. Pernah baca nggak? Belum, Pak. Belum ya, nanti baca ya. Karena itu menyangkut kepada standar rumah sakit, ya, standar rumah sakit yang menjadi provider, ya kan? Karena kita tahu JKN ini sebagai pembiayaannya itu adalah BPJS, ya. Jadi tidak semua rumah sakit bisa menjadi providernya BPJS, ya. Jadi dia harus memenuhi pertama standar mutu, kemudian standar Sarpras, ya, Sarpras, SDM dan sebagainya. Makanya itu sekarang keluar PMK nomor 3 yang terbaru, yang mulai diterapkan per 1 Januari tahun 2021. Makanya semua rumah sakit harus mengikuti standar ini, ya, harus mengikuti, karena dari PMK nomor 3 ini titik berat itu adalah di sarana dan prasarana. Kembali lagi kita macam sebelum PMK nomor 56. Jadi standar rumah sakit itu sekarang sudah kembali kepada jumlah tempat tidur, ya, tidak lagi kepada jumlah pelayanan, ya. Nah, dan juga sarana dan prasarana. Jadi sekarang titik beratnya itu adalah di penunjang, ya, di penunjang. Kalau dulu PMK 56 adalah di pelayanan, ya. Jadi bobotnya itu kalau di PMK nomor 3 ini di Sarpras itu 33% bobotnya. Kalau dulu yang paling besar bobotnya itu adalah di SDM, di pelayanan, ya. Jadi jumlahnya itu sampai 40%. Sekarang di Sarpras, ya, di tempat tidur. Makanya rumah sakit dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi. Nah, jadi kalau misalnya ada dokter, misalnya dokter paru di rumah sakit itu, maka semua sarana prasarana untuk pelayanan paru itu harus tersedia. Kalau tidak tersedia, ini akan mengurangi nilai dan bobot di suatu rumah sakit. Karena kita tahu banyak rumah sakit ada dokternya, tapi peralatan untuk kerjanya nggak ada. Nah, ini sekarang lagi diperhatikan pemerintah, jadi selalu terjadi perubahan-perubahan dan perkembangan di rumah sakit, ya. Jadi sekarang ini titik beratnya adalah sarana prasarana. Kalau di rumah sakit itu, kalau mutu sarana prasarana ada namanya manajemen, ya, fasilitas dan keselamatan. Karena dari manajemen fasilitas ini nanti dampaknya nanti adalah keselamatan. Ya, bagaimana seorang pasien itu bisa mendapatkan satu pelayanan yang purna, yang excellent, kalau sarana prasarananya itu tidak menunjang untuk itu. Nah, itulah sekarang, kalau dulu titik beratnya adalah di pelayanan jumlah. Sekarang itu tidak lagi, tapi ke sarana prasarana. Jadi semua rumah sakit harus berbenah mulai sekarang, ya kan? Kalau mesti mau menjadi provider BPJS. Jadi sekarang titik berat penyiapannya itu adalah di sarana prasarana, jadi penunjang. Nanti dibaca ya, ini saya PMK nomor 3, ya, yang terbaru, nanti dibaca itu macam mana. Maka keluaran nanti menjadi rumah sakit kelas standar. Nah, itu dia, ya. Jadi harus tahu, harus mengikuti perkembangan, ya. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja, PMK nomor 3, itu semuanya berkaitan dengan masa depan rumah sakit, ya kan? Yang sekarang digiatkan dengan program JKN. Oke, sekarang saya pertanyaan tadi udah 2 ya, 3 sekarang pertanyaan ketiga, ya. Berkaitan dengan keselamatan pasien, tentu ini akan bermuara kepada mutu pelayanan rumah sakit. Bagaimana peran komite medis di rumah sakit di dalam menjaga mutu pelayanan di rumah sakit? Silakan. Komite pelayanan medik itu kan bertugas untuk menegakkan profesionalisme di staf medis yang ada di rumah sakit tersebut, ya, Pak. Jadi dia dia memelihara kompetensi dan etika para staf medis. Udah gitu dia juga memberikan dia yang melakukan pengendalian terhadap
infeksi nosokomial di rumah sakit, untuk rekam medis dan sebagainya itu komite medik itu memelihara kompetensi dan perilaku para staf medis gitu. Jadi kayak untuk mutu dan sebagainya itu diatur oleh komite medik gitu Pak. Bertanggung jawab itu adalah bagian komite medik. Nah, nanti dibaca Permenkes 755 ya. Ya. Di situ jelas ya 75 tahun 2019 ya. Nanti dibaca ya. Biar paham mengenai bagaimana peran medis di rumah sakit di dalam menjaga mutu pelayanan di rumah sakit yang notabene-nya nanti berkaitan dengan keselamatan pasien ya. Bisa ya. Jadi nanti harus bacalah ya tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumah sakit ya. Oke, saya rasa itu aja Bu Ketua yang dapat saya sampaikan dan saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Jamal untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Iman Muhammad untuk memberikan pertanyaan, masukan dan saran. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan oleh pimpinan sidang. Karena ini komprehensif ujian akhir, maka saya akan coba menanya Saudara Manisa dengan pertanyaan-pertanyaan metodologi. Apakah Anda siap? Manisa? Iya, Pak. Iya, Pak. Apakah Anda siap? Okay. The first question is, can you tell me what is your main concern about this experiment? Please tell me the main purpose of this experiment. So the main purpose to know which factors that has impact to the implementation of patient safety. There are 6 factors in this research, and the main purpose is to know whether these 6 factors has impact or not to the implementation of patient safety. Continue. Hello? Yeah, Pak. The first factor is and management. The second factor? The second factor is interaction and teamwork. The third one is factors related to the patient. And the fourth one is the increase of safety and quality of the patient. The fifth one is the importance of documentation. And the last one is evaluation. Okay, so there is a 6th factor that impact to patient safety. Okay. And now I want to ask you about the second section. What is hypothesis? Hypothesis is Tell me. Yes. What is hypothesis? Hypothesis is a tentative statement that is used to give answer for the purpose of the study. And what is your hypothesis in this experiment, in this research? What is your hypothesis? 6 hypotheses. The first one is to know whether organization and management has a relationship and impact to the implementation of patient safety. The second one is to know whether interaction and teamwork has a relationship and impact to the implementation of patient safety. The third one is to know whether factor related to the patient has a relationship and impact to the implementation of patient safety. The fourth one, to know whether if the increase in safety and quality of the patient has impact and relationship to the implementation of patient safety. The fifth one is to know whether the importance of documentation has
relationship and impact to the implementation of safety. And the last one is to know whether evaluation and controlling has relationship and impact to the implementation of patient safety. Okay, good. And now let's continue the third section. I want to ask you, what is your research design? So for the research design, my research design is analytical survey with cross-sectional approach. Can you explain me what is analytic survey? What is analytic survey? Analytical survey consists of two words. First one is the analytical. Analyze means that for the survey we do analyze and collecting of the data, and for the analysis we analyze the data using SPSS with three methods in this research. One is the univariate analysis, the second one is the bivariate analysis, and the last one is the multivariate analysis. Okay, explain to me what is a cross-sectional approach. What is cross-sectional approach? What do you mean cross-sectional approach? So cross-sectional approach is the period of the data collecting. So for cross-sectional, usually it's periodically like less than 1 year. For example, 3 months or 4 months. It is periodically. Because of my experiment is periodically July to August, so I'm using cross-sectional approach. Okay. And then about analysis data, tell me what tool you use to analyze bivariate? What tools you use to analyze bivariate in this experiment? What tool? I'm using chi-square test for the bivariate. You're using chi-square test. Why? Why not you use like one-way ANOVA? Why you choose chi-square test? Because chi-square has two main points which differentiate it from the ANOVA test. In chi-square, we can use data with abnormal distribution. So in this research, the data is the distribution of the data is abnormal. So I'm using chi-square instead of ANOVA. And for the second one is for the purpose of the chi-square itself. Chi-square has a purpose to know whether variable X and variable Y has a relationship or not. So we are using chi-square to know whether it has a relationship or not. What about multivariate? What tool you use to analyze multivariate data? For multivariate, I'm using logistic regression. Why? Why regression logistic? Same as the chi-square. The reason is actually same because of the distribution of the data. So we need to use logistic regression because of the data is abnormal, the distribution of the data. And for the second one is to know the answer whether it has impact or not. We can know if the variable X and variable Y, if variable X has an impact to variable Y by using logistic regression. In this experiment, in this research, what variable has impact to the patient safety? There are 3 variables that has impact to the patient safety. The first one is organization and management. Second one is interaction and teamwork. And the last one is the importance of documentations. I saw in bivariate analysis that
interaction has no relationship, but why you can continue to multivariate analysis? Because in multivariate analysis, if the p-value is less than 0.25, we still can continue the analysis to multivariate. In this case, interaction and teamwork has a p-value of less than 0.25, so I continue to multivariate, and in multivariate, we get a result that interaction and teamwork with a significant change value of 0.00 has an impact to the implementation of patient safety. Okay, let's see. I saw in your analysis, there's a comprehensive analysis with statistics. Can you tell me what book you used to analyze this experiment? What book? Book from Mr. Iman for the SPSS for health. Yeah. Thank you for use my book. Thank you. Can you, the last question, what you suggested to to hospital management, hotel pula, kebiasaan manajemen ya. Jadi hospital management, can you tell me what you suggested to hospital management about your research? The last question. I think that this research can be a consideration for them to improve the patient safety and to be more aware and care about the patient safety. They can do more training to the nurse and can make regulations about the patient safety regarding the incident and I think that's all. Only that's all? I know that Mitra Medica Hospital, Mitra Medica Hospital received highest ranking of the accreditation, Paripurna 5-star. But why there is a problem in patient safety? Can you explain me? Mitra Medica Amplas is the highest ranking in hospital accreditation. They received 5-star Paripurna. But why still problem in the patient safety? Can you explain? There is a problem, but the problem is not significant. But by doing this research, they can improve the quality by taking consideration about this research. Still can improve the patient safety. There is a problem, but the problem is not significant, but it is there, so it's still Okay. Can you tell me, is there anybody help you in hospital management to do this research? Yes, for the data collecting, there is someone helping me to collect the data. Can you describe the name? Who is? Maybe I know. It's Miss Olive. Oh yes, I know it. Miss Olive. Yes, okay, Miss Olive. Like the Chinese one, okay? Good. Okay, I think you are very good. Okay, good. Okay, Miss Debbie from I is enough. Thank you. Oke, terima kasih Pak Iman untuk masukannya. Saya pikir waktu kita juga sudah habis ya. Manisa, mungkin satu saja pertanyaan saya.
seandainya Manisa sebagai posisi manajemen di sana, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki agar standar pasien safety ini bisa tetap bertahan ya dalam dari bulan ya, terus bertahan di angka standarnya. Gimana? Apa yang bisa dilakukan? Saya rasa seperti manajemen sekarang, Bu, untuk evaluasi dan monitoring itu sangat penting. Jadi saya sebagai manajemen akan melakukan pemantauan secara berkala dan akan menindaklanjuti apabila terjadi kejadian terkait pasien safety tersebut. Udah gitu, untuk saya ingin melakukan sosialisasi lebih terhadap perawat untuk jika terjadi insiden gitu Bu, agar mereka mau memberikan laporan agar dapat dievaluasi lebih lanjut. Yang saya pantau selama ini masih banyak perawat yang enggan untuk memberi laporan jika terjadi pasien safety karena takut atau sebagainya itu Bu. Saya ingin melakukan sosialisasi lebih karena jika tidak ditemukan kejadian tersebut, bagaimana kita mau memberikan solusi gitu kan Bu. Sedangkan kejadian itu ada gitu. Oke, berarti yang akan dilakukan adalah apa tadi, melakukan monitoring dan evaluasi. Cukupkah hanya itu saja, monitoring evaluasi tanpa ada peningkatan atau tanpa ada redesign misalnya? Redesign itu kan perlu dalam sistem atau dalam satu manajemen ya, karena belum tentu satu desain yang kita gunakan itu akan terus-menerus bisa dipakai selama, karena segala sesuatunya berkaitan dengan manajemen itu sifatnya kan dinamis, apalagi namanya pelayanan, tentu sifatnya dinamis. Bagaimana dengan pendapat itu? Jika seiring perjalanan waktunya dibutuhkan penyesuaian, ya tentu akan dilakukan penyesuaian agar dapat menjadi sebuah solusi ya Bu. Jika sudah dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan kejadian yang ada agar dapat diatasi masalah tersebut. Jadi artinya redesign itu perlu atau tidak? Redesign itu saya rasa kan situasional ya Bu. Jika didapati ternyata masalahnya dapat diselesaikan tanpa perlu adanya redesign, saya rasa tidak perlu. Tapi jika memang setelah dievaluasi dan dipantau tidak ada perubahan, kemungkinan memang redesign diperlukan untuk redesign mungkin regulasi sebagai. Oke, dalam kasus ini, dalam penelitian ini, untuk memperbaikinya perlu redesign atau tidak? Saya rasa sih tidak perlu kalau untuk redesign. Nggak perlu? Untuk penelitiannya tidak perlu ya redesign-nya? Oke. Cukup, Manisa, silakan live dulu. Nanti dipanggil kembali. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mengkolek nilai. Bentar ya. Saya mulai dari Pak Iman Muhammad. Silakan Pak, berapa nilainya Pak? 95. Oke, Bu Asriwati, silakan Bu, nilainya berapa? Saya 95. Berapa Bu? 95 dong. 95 ya? 95. Ya, oke. Sama aja Pak. Silakan Pak Jamal, berapa Pak nilainya? 93 Bu, 93. Oke. Terima kasih. Baik, silakan Prodi untuk mengundang kembali mahasiswanya.
lokasinya di mana nanti? Di atas ya? Iya, dokter gitu ya. Bentar. Oh iya. Di atas penantian Oh, yang nggak muncul. Manisa, sudah bisa? Oke, baik. Manisa hari ini telah menyelesaikan seminar komprehensif dan telah diuji oleh 4 orang penguji, yaitu saya sendiri, Bapak Iman Muhammad, Ibu Asriwati, dan Bapak Jamaluddin. Dan dari hasil sidang hari ini, kami para Dewan Penguji menyatakan bahwa Manisa NIM 1802011106 dinyatakan lulus dan dapat menyandang gelar Magister Kesehatan Masyarakat. Ya, kami berharap gelar yang dapat dipergunakan sebaiknya dan dapat menjaga nama baik alma mater. Ya, Manisa, ada yang mau disampaikan? Bu, terima kasih kepada Bapak Iman Muhammad, Ibu Dr. Asriwati, sama Bapak Dr. Jamaluddin atas saran yang diberikan. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Sudah? Ya, Bu, saya rasa itu aja. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan tutup sidang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penguji, Bapak Iman Muhammad, Ibu Asriwati, dan Bapak Jamaluddin untuk kesempatannya dalam sidang hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live Bapak Ibu. Ya Bu, sama-sama. Oh. Jenip ya.